Selamat pagi pemirsa, kembali menemani Anda dengan berita teraktual dan terpercaya dengan saya Naila Juliani dan rekan saya Naila Zahra. Mengenai dengan peristiwa perang Gaza dengan Israel, militan Hamas menyerbu perbatasan Israel dan menurut para pejabat Israel menewaskan lebih dari 1.400 orang. Sebagian besar warga sipil dan menculik lebih dari 240 lainnya. Sejak itu, Israel tanpa henti membombardir jalur Gaza dan mengirimkan pasukan darat, dan Kementerian Kesehatan di wilayah Palestina yang dikuasai Hamas mengatakan 1.770 orang telah terbunuh. Sekitar 2/3-nya adalah wanita dan anak-anak. Berikut adalah perkembangan terkini perang antara Israel dan Hamas sebagaimana dikutip dari AFP atau Kantor Berita Berkelas Dunia Senin 6 November 2023. Gaza telah terbelah dua. Tentara Israel pada Minggu mengatakan serangan daratnya di jalur Gaza telah membagi wilayah Palestina menjadi dua dan serangan signifikan terus berlanjut dalam perang melawan Hamas. Pasukan Israel telah mengepung kota Gaza. Sekarang terdapat Gaza Selatan dan Gaza Utara, kata juru bicara militer Daniel Hagari. Pemerintah Hamas di Gaza melaporkan pengeboman hebat pada Minggu malam di sekitar beberapa rumah sakit di utara jalur Gaza. Tak lama setelah telekomunikasi terputus untuk ketiga kalinya. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 30 orang tewas ketika Israel mengebom kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah pada Sabtu malam. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah pasukannya sedang beroperasi di daerah tersebut pada saat itu. כיתרו את העיר עזה. הם הגיעו עד לחוף הים, בחלק הדרומי של העיר עזה, והם כיתרו את העיר עזה, ובעצם היום יש עזה צפון ועזה דרום. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan mendadak pada Minggu ke Baghdad di mana ia bertemu dengan Perdana Menteri Muhammad Shia al-Sudani untuk membahas resiko eskalasi perang Israel dengan Hamas. Kunjungan tersebut terjadi di tengah serangan roket dan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Irak di mana pasukan Amerika dikerahkan. Sebelumnya, Blinken berada di tepi barat yang diduduki Israel untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang mengecam genosida Israel di jalur Gaza di tengah perangnya terhadap militan Hamas di sana. Ia juga mengunjungi Siprus dan bertemu dengan Presiden Nikos Christodoulidis untuk membahas kemungkinan koridor bantuan maritim dari pulau itu ke Gaza. Kemudian 4 kerabat seorang jurnalis tewas pada Minggu dalam serangan Israel di Lebanon Selatan, kata kantor berita resmi Lebanon, dan menambahkan bahwa jurnalis tersebut juga terluka. Tak lama setelah itu, gerakan Hizbullah yang kuat di Lebanon mengatakan pihaknya menembakkan roket Katyusha ke kota Kiryat di Shimona di Israel Utara sebagai tanggapan atas kejahatan keji ini. Militer Israel mengatakan pada Minggu malam bahwa satu warga sipil tewas dalam serangan Hizbullah. Kemudian pemerintah Israel pada hari Minggu menegur seorang menteri muda ultranasionalis yang dalam sebuah wawancara menganjurkan menjatuhkan bom nuklir di Gaza yang dilanda perang dan menyebutkan komentarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Menteri Warisan Budaya Amichai Eliyahu juga diskors dari pertemuan pemerintah sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menekankan bahwa Israel berusaha untuk menyelamatkan non-kombatan. Evakuasi Gaza kembali dihentikan. Pemerintah Hamas di Gaza menghentikan evakuasi pemegang paspor asing ke Mesir untuk hari kedua berturut-turut pada Minggu setelah Israel menolak mengizinkan beberapa warga Palestina yang terluka untuk dievakuasi, kata para pejabat Mesir dan Palestina. Gedung Putih mengatakan pada Minggu lebih dari 300 orang penduduk Amerika dan keluarga mereka telah dievakuasi dari Gaza pada hari-hari sebelumnya. Berita tadi menutup jumpa kita di acara kami. Saya Naila Juliani dan rekan saya Naila Zahra. Sampai jumpa.